Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembelajaran tentang shorof, dan yang akan kita bahas adalah bina. Jadi bina secara istilah adalah bangunan. Berarti membahas tentang penyusun dari suatu bangunan. Misalkan ada sebuah bangunan, atap dari jerami, temboknya dari kayu, kemudian pondasinya dari batu, ini disebut gubuk. Kemudian ada atap berupa seng, kemudian dindingnya berupa kayu dan pondasinya berupa batu, ini kita disebut sebagai warung, misalnya warung makan. Kemudian atapnya genteng, kemudian temboknya dari semen dan pondasinya dari batu bata, ini disebut rumah. Karena beda bahan penyusunnya, maka disebut beda juga, ada yang disebut gubuk, warung, rumah. Nah, jadi ini ilustrasi dari sebuah bangunan atau bina yang akan kita bahas. Nah, kemudian bina dari ilmu shorof itu apa? Adalah penyusun dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nanti macam-macam dari bina atau penyusun dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il nanti ada 7. Nah, 7 itu apa saja akan dikumpulkan dalam syairan sebagai berikut. Sahihun mudha'afun misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Jadi macam-macam bina itu ada 7. Yang pertama sahihun adalah bina sahih. Apa itu bina sahih? Yaitu semua hurufnya bukan huruf ilat. Huruf ilat adalah wawu, alif, ya. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya huruf mat. Nah, contoh dari bina sahih adalah nasoro. Nah, dari lafadz nasoro ini nun bukan huruf ilat, sod dan ro juga bukan huruf ilat. Maka nasoro ini termasuk bina sahih. Kemudian sahihun mudha'afun. Yang kedua adalah bina mudha'af, yaitu ain dan lam fi'il berupa huruf yang sama atau hurufnya sama. Contohnya madada. Ingat kemarin ain dan lam fi'il yaitu kita contohkan fa'ala. Lafadz fa'ala berarti fa ini adalah fa fi'il, ain adalah ain fi'il, lam adalah lam fa'il. Nah, madada berarti ain fi'ilnya adalah dal, lam fi'ilnya adalah dal. Maka karena ain dan lam fa'ilnya berupa huruf sama, maka ini disebut bina mudha'af. Nah, kalau di ilmu shorof, kalau ada dua huruf yang sama seperti ini, maka diidghamkan madada menjadi madda. Contoh lain farro dan sebagainya. Kemudian sahihun mudha'afun misalun. Bina yang ketiga adalah bina misal, yaitu fa fi'il berupa huruf ilat. Ini contohnya wa'ada. Nah, ini fa fi'ilnya berupa wawu. Karena wawu adalah salah satu dari huruf ilat, maka wa'ada ini merupakan bina misal. Kemudian nomor 4 ajwaf wa ajwafu, yaitu bina ajwaf, yaitu ngain fi'il berupa huruf ilat. Contoh kola. Nah, ini kola, ini kof, ini adalah fa fi'il, alif adalah ain fi'il, maka ain fi'il berupa huruf ilat, kola disebut bina ajwaf. Kemudian nomor 5 naqisun, bina naqis, yaitu lam fi'il berupa huruf ilat. Contoh ghaza, ini ghin adalah fa fi'il, za adalah ain fi'il, dan alifnya ini adalah lam fi'il. Karena lam fi'il berupa huruf ilat, maka ghaza ini disebut bina naqis. Kemudian walafifun, yang nomor 6 adalah bina lafif, yaitu huruf ilatnya ada 2. Contohnya rawa, ini wawu dan ini alif bengkong, ini kan huruf ilatnya ada 2, maka disebut bina lafif. Kemudian waqo, ini wawu dan
alif bengkong atau ya waqo gitu. Qafnya ini huruf sahih. Nah, waqo dan rawa ini memiliki dua huruf ilat, maka disebut bina lafif. Nah, nanti bina lafif ada dua, ada yang mafruk, ada yang makrun. Contoh yang makrun ini makrun, makrunun. Kemudian mafruk yang waqo, mafrukun, mafruk. Makrun dari kata korona artinya itu gandeng atau berjejeran. Artinya wawu dua huruf ngilat ini gandeng tidak dipisah. Kalau mafruk faroko itu pisah, wawu dan alifnya ini dipisah oleh huruf soheh. Nah, ini ada lafif, ada dua, ada makrun yang huruf ngilatnya ini berjejeran. Mafruk pisah, huruf ngilatnya ini dipisah oleh satu huruf soheh. Kemudian nomor 7 ada bina mahmuz, mahmuzun. Salah satu hurufnya adalah hamzah. Contoh amala. Nah, ini kan hamzah amala. Nah, meskipun amala ini tidak ada huruf ngilat, berarti ini bina soheh, bukan. Karena ini ada hamzah, maka disebut mahmuz, meskipun tidak ada huruf ilat. Nah, meskipun ada sebagian ulama, kalau amala ini meskipun ada hamzahnya, karena tidak ada huruf ngilatnya, maka disebut bina soheh itu. Jadi sekali lagi macam-macam bina ada 7, yaitu sohihun, mudha'afun, misalun, wa ajwafun, naqisun, walafifun, mahmuzun, wa binaun. 1 bina soheh, 2 bina mudha'af, 3 bina misal, 4 bina ajwaf, 5 bina naqis, 6 bina lafif, 7 bina mahmuz. Wa binaun ini maknanya bina-bina ada 7 ini. Untuk lebih mudahnya saya kasih ilustrasi fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fa'il. Kalau bukan huruf ilat, fa, ain, lam bukan huruf ngilat, maka disebut bina sohih. Kalau ain dan lam fi'il berupa huruf yang sama, maka disebut bina mudha'af. Kalau fa fi'il berupa huruf ilat, maka disebut misal. Kalau ain fi'il berupa huruf ngilat, maka disebut bina ajwaf. Kalau lam fi'il berupa huruf ilat, maka disebut bina naqis. Kalau huruf ngilatnya ada 2, maka disebut bina lafif. Nanti lafif ada 2, ada mafruk, ada makrun. Ini makrun dan mafruk. Kemudian kalau ada salah satu dari fa, ain, atau lam berupa hamzah, maka disebut bina mahmuz. Dari lafaz hamazah menjadi mahmuzun yang diberi hamzah. Nah, jadi bina ada 7. Sohihun, mudha'afun, misalun, wa ajwafun, naqisun, wa lafifun, mahmuzun, wa binaun. Tadi ini nasoro adalah contoh bina sohih. Madda karena huruf ain dan lam fa'il berupa huruf yang sama, maka disebut mudha'af. Wa'ada karena wawu fa fi'ilnya berupa huruf ngilat, misal. Karena ain fi'il berupa huruf ngilat disebut ajwaf. Ghoza karena lam fi'ilnya berupa huruf ngilat, maka disebut bina naqis. Waqo dan rawa ini adalah bina lafif karena huruf ngilatnya ada 2. Kemudian amala ini adalah bina mahmuz karena salah satu dari fa, ain, atau lam fi'il berupa hamzah. Jadi disebut bina sohih karena semua hurufnya itu sohih atau tidak ada huruf ilatnya. Karena huruf ilat adalah huruf penyakit. Kemudian disebut mudha'af karena double. Maksudnya double itu ada 2 huruf yang sama, yaitu ain fi'il dan lam fi'il. Kemudian disebut bina misal yang artinya adalah contoh. Misal artinya misal, misalnya contoh. Nah, karena menjadi contoh itu kan harus di depan, maka berada pada fa fi'il, huruf ngilatnya pada fa fi'il. Kemudian ajwaf itu artinya bolong. Kalau bolong pasti di tengah,
berarti pada ain fi'il huruf ngilatnya. Kemudian naqisun ini artinya kurang. Nah, kalau kurang itu kan pasti di belakang. Nggak mungkin sekarang makan misalnya 1 piring. Kalau sudah habis masih lapar berarti kurang. Itu nggak mungkin nasi sepiring kurang. Nah, belum dimakan kok kurang. Nah, maksudnya kurang ini berada di belakang. Kemudian huruf ngilatnya 2 ini disebut lafif. Lafif ada mafruk dan makrun. Kalau makrun, makrunun itu gendeng, maksudnya wawu dan alifnya ini berdekatan, tidak dipisah. Kalau mafruk itu wawu dan maksudnya huruf ngilatnya itu dipisah oleh huruf sohih. Kemudian mahmus ini gampang mengingat dari hamzah, hamzah gitu aja. Berarti salah satu dari fa, ain atau lam fi'il berupa hamzah. Contohnya amala ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.